Pengalaman masa kecil yang buruk bisa menjelaskan apa yang terjadi pada kamu di saat ini. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku What Happened to You karya Oprah Winfrey dan Bruce D. Perry. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal trauma masa kecil ternyata punya dampak besar ketika seseorang dewasa. Pengalaman masa kecil ternyata membentuk siapa diri kita di masa depan. Apakah kamu pernah bertanya, kenapa saya melakukan ini ya? Atau kenapa saya tidak bisa mengontrol perilaku saya sendiri? Orang lain mungkin dengan gampang bilang, apa yang salah ya sama dia? Ketika terjadi sebuah kejadian yang buruk, kita mudah sekali menyalahkan orang lain. Bagaimana bila kita mulai bertanya hal yang berbeda? Daripada bilang, kamu kenapa sih? Kita bisa bilang, apa yang terjadi dengan kamu? Oprah akan bercerita soal pengalaman traumatik masa kecilnya. Saat itu, dia dibesarkan oleh nenek yang kasar. Dengan memahami pengalaman ini, maka akan memudahkan kita menjalani hidup di masa depan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, pengalaman masa kecil punya pengaruh yang besar. Saat masih kecil, Oprah mengingat kalau dirinya sering merasa kesepian. Dia sadar kalau kelahiran dirinya itu tidak diinginkan, ibunya saat itu masih remaja saat mengandung. Oprah menghabiskan masa kecilnya berpindah dari satu kerabat ke kerabat lainnya. Banyak yang sering menelantarkan atau bahkan memukul dia apabila ada kesalahan. Misalnya saat Oprah berusia 3 tahun. Di suatu pagi sebelum pergi ke tempat ibadah, neneknya melihat Oprah sedang memasukkan jari ke dalam ember air minum yang bersih. Kelakuan Oprah membuat neneknya marah besar. Neneknya lalu mencambuk Oprah dengan brutal hingga berdarah. Kejadian ini membuat Oprah semakin kesal dengan neneknya karena baju kesukaannya jadi kotor karena ada bercak darah. Kebiasaan dipukul bukan hal yang baru bagi Oprah. Dia seringkali dipukul habis-habisan saat melakukan kesalahan kecil, misalnya memecahkan gelas atau menumpahkan air. Namun di tengah semua kekerasan fisik yang dialaminya, Oprah juga dituntut untuk tersenyum. Inilah yang membentuk kepribadiannya hingga dewasa, di mana Oprah selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang. Pengalaman yang dialami oleh Oprah, saya rasa juga dialami oleh banyak orang. Kekerasan fisik yang dialami saat kecil membuat mereka seringkali menyalahkan diri mereka sendiri atas kejadian buruk yang ada dalam hidupnya. Namun kritik diri berlebih tidak akan membantu. Memahami masa lalu justru merupakan kunci untuk membangun hidup yang lebih sehat dan bahagia. Otak bayi berkembang dengan kecepatan 20.000 sel saraf per detik. Setiap pengalaman masa kecil akan tersimpan secara rapi di dalam otak. Di kemudian hari, pengalaman ini bisa menunjukkan dirinya tapi dengan cara yang kadang sulit dipahami oleh otak yang rasional. Penulis menceritakan sebuah kisah dari seorang anak yang disebut sebagai Sam. Anak itu mengalami kekerasan fisik oleh ayahnya hingga harus diselamatkan oleh Departemen Perlindungan Anak. Ketika Sam dipindah ke panti asuhan dan menerima dukungan yang dibutuhkan, dia mulai pulih dan baik-baik saja. Hingga suatu hari ada guru baru yang datang. Nah, anehnya Sam mulai bertingkah. Semua orang bingung tentang apa yang terjadi pada Sam hingga akhirnya penulis bertemu dengan ayah Sam. Ternyata ayah Sam menggunakan parfum dengan aroma rempah-rempah tua. Aroma yang sama dengan parfum guru barunya. Seketika semua terhubung, aroma dari parfum itu telah memicu pengalaman masa lalu Sam yang mengerikan. Kedua, apa itu trauma? Mungkin kita sering mendengar kata trauma, tapi kadang kita tidak yakin apakah suatu kejadian itu masuk dalam kategori trauma atau tidak. Jika kita tidak mengalami perang atau diculik, ada kategori yang bisa kamu masukkan sebagai acuan. Bagi kebanyakan orang, trauma artinya sebuah kejadian atau pengalaman yang sangat buruk. Biasanya hal itu akan terus membekas, tidak bisa kamu lupakan, dan punya efek jangka panjang. Jadi, hanya dirimu seorang yang bisa mengkategorikan sebuah kejadian atau pengalaman menjadi sebuah trauma atau tidak, tergantung dari efeknya pada diri kamu. Kamu tidak bisa menggunakan standar trauma yang kamu lihat dari luar sebagai perbandingan. Ada ilustrasi yang menarik untuk memahami sebuah kejadian yang berpotensi menjadi trauma.
Coba bayangkan ada sebuah kebakaran di sekolah. Anak kelas 1 bereaksi dengan penuh kepanikan dan berhamburan keluar dari kelas. Tapi di sisi lain, anak kelas 5 memiliki reaksi yang lebih kalem karena berada di bagian gedung yang berbeda. Responnya berbeda karena dia merasa aman sepanjang kejadian tersebut. Jadi, apakah kebakaran itu merupakan sebuah trauma? Bagi anak kelas 1, ya mungkin saja. Tapi bagi anak kelas 5, mungkin saja tidak. Trauma tidak hanya terjadi karena ada satu kejadian yang membekas, tapi bisa juga berasal dari kejadian yang kelihatannya kecil tapi rutin terjadi. Misalnya orang-orang yang dimarginalkan atau dikucilkan secara sosial. Mereka mungkin saja mengalami trauma. Ketiga, apa yang terjadi saat trauma? Ketika seseorang mengalami trauma, maka di dalam diri seseorang terjadi disregulasi emosi. Penjelasannya gini, regulasi emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengekspresikan, mengenali, dan mengatur emosi agar dapat ditampilkan sesuai norma sosial yang berlaku. Sebaliknya, disregulasi emosi adalah ketika seseorang tidak bisa menunjukkan kemampuan ini. Mungkin kamu sering dengar beberapa gangguan yang berkaitan dengan disregulasi emosi, misalnya gangguan bipolar, ADHD, dan sebagainya. Regulasi juga ada hubungannya dengan keseimbangan. Kita punya banyak sistem yang terus-menerus melakukan monitor tubuh kita dan eksternal untuk memastikan kita dalam keadaan aman dan seimbang. Nah, ketika terjadi ketidakseimbangan, maka kita mengalami disregulasi emosi dan merasa tidak nyaman. Kenapa hal ini penting? Karena saat kita mengalami disregulasi emosi, misalnya sedang mengalami stres, takut, di bawah ancaman, atau dalam bahaya, maka kita akan semakin sulit mengakses bagian otak kita yang tenang. Ada contoh dari pasien penulis bernama Mike Rossman yang merupakan veteran perang. 30 tahun kemudian, dia masih mengalami gejala akut terkait PTSD. Pada suatu malam, Mike mendengar suara knalpot sepeda motor yang keras. Tiba-tiba saja dia berbaring tengkurap di antara dua mobil sambil menutupi kepalanya. Mike juga tidak sadar kalau dia juga menyerang rekannya dalam kejadian tersebut yang akhirnya mendorong Mike untuk menjalani terapi. Apa yang terjadi? Ketika bagian otak bernama korteks sedang aktif, kita bisa membedakan mana kejadian yang ada di masa lalu dan kejadian di masa depan. Namun, ketika kita mendapatkan informasi dari panca indera, misalnya dari penglihatan, pendengaran, sentuhan, atau penciuman, semua input itu masuk pada tingkat otak bagian bawah disebut sebagai batang otak. Nah, bagian ini tidak bisa berpikir soal waktu. Jadi, ketika ada suara knalpot motor yang bising, otak Mike tidak bisa membedakan apakah suara itu berasal dari knalpot motor atau dari suara senjata saat perang Korea 30 tahun yang lalu. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, pengalaman masa kecil membentuk siapa kita di masa depan. Otak bayi berkembang dengan kecepatan 20.000 sel saraf per detik. Setiap pengalaman masa kecil akan tersimpan secara rapi di dalam otak. Di kemudian hari, pengalaman ini bisa menunjukkan dirinya dengan cara yang kadang sulit dipahami oleh otak yang rasional. Kedua, trauma itu sifatnya personal. Bagi kebanyakan orang, trauma artinya sebuah kejadian atau pengalaman yang sangat buruk. Biasanya hal itu akan terus membekas, tidak bisa kamu lupakan, dan punya efek jangka panjang. Jadi hanya dirimu seorang yang bisa mengkategorikan sebuah kejadian atau pengalaman menjadi sebuah trauma atau tidak, tergantung dari efeknya pada kamu. Ketiga, pemicu trauma bisa dari panca indera. Ketika adanya input dari panca indera ke dalam otak, misalnya dari suara, aroma, visual, dan sebagainya, hal ini bisa memicu sebuah kejadian atau pengalaman yang traumatik di masa lalu. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.